Marksman, jujur, ini akan menjadi bulan-bulanan warga dari Luffy ataupun Kairi nantinya. Entah itu ambil Freya di Goblin atau cicinya taruh Goblin sih. Cici terbuka terus sekali biarin EXP-nya untuk head to head dengan seorang Yuzong maybe lapu-lapu. Esme pun ya buat ngezoning ke Kimi nanti enak deh. Sama Uranus kali ya. Late game-nya ya. Esme ya, gue lebih suka lampu sih jujur. Cuma hati-hati ya, ini kombinasi Joy sama Kimi. Kimi Swan-nya si Joy bikin Kimi makin sakit. Oh, Sora. Sora Goblin kan. Dan Guin. Gini banget. Wow. Mana sih Kang? Berarti Dan Lasnya ya, sekarang. si MMA. Kalau mau marksman, better yang punya Purify, udah jelas. Tapi untuk Purify juga, wah Fedora strike ada. Berarti kali ini mungkin Skylar harus mikirkan head to head-nya dia Sora sih. The night sky tells all. Esmeralda ya. Head to head-nya Sora. 3 magical damage. Physicalnya ngandelin dia lebih dan juga Keyboy berarti ya. Ya, seharusnya untuk item defense Magic ini bakal menjadi prioritas. Ya, perhatian bagi armor. Aldarido. Athena Shield akan muncul harusnya di awal-awal. Yep. Dia untuk draft dari masing-masing tim. Om Awa, pilih. Saya ada di Onyx. Lim. Aku alter ego game 1. Oke. Altrigo atau Onyx? Gue lebih suka draft dari Altrigo. Tapi kita bakal melihat apakah Altrigo berhasil menghadapi raksasa dari Indonesia. Juara region yang pernah mereka lawan di Grand Final kemarin. Mampukah performa mereka sama atau Sky King is back? So M7, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. 5 seconds. Oke. The enemy reaches the Dengan match up battlefield. non-marksman berarti di gold lane ya. Yep. All Dia troops akan deployed. membuat kayaknya nggak bakal terlalu bertempur di gold lane ya. Mereka akan bawa farming dulu. Ternyata cicinya yang di gold lane ya. Gue sempat pikir kayak Selangor gitu kan. Iya, Soranya. Tadi gue juga mikir gitu, tapi ternyata langsung di shifting ya. Ternyata enggak. Ada Cici versus Esmeralda. Karena Esmeralda pick yang mungkin ngerubah posisi dari Soranya Om. Bakal lebih enak di laning untuk sosok seorang Cici. Tuh, tapi tengahnya langsung di freeze lane juga sih. Dan ini hero-nya Sans. Dari pertama kali dia terbit menjadi professional player dan dia juara MDL. Ini hero sangat mengerikan untuk di tangan San. Ya, globalnya dulu dia. Tapi ya, balik lagi. Keyboy dengan hero screening. Ini bakal mematikan langkahnya Alex. Harusnya tapi lompatan. Oke, Purify. Yasuke memancing Purify tapi di belakang sana udah ada Kairi yang saya mau posisi apakah Yasuke Oke. terkena flap. Skylar melakukan rotasi dengan sangat cepat menuju para pasukan dari tim Onyx. Kehilangan first blood atas jungler kerugian yang sangat melimpah untuk para pasukan dari tim Alterigo. Ya, balik lagi dengan hero pegangannya Sans. Dia nggak takut sama sekali di area mid. Oh, flicker Minu. Oh, flicker lumayan. Gak ada lagi yang bisa selamatin Lim dibandingkan dia harus first blood. Ya. Emblem Mage ya. Tadi ada yang sempat pakai Kimi Emblem Fighter ya. Ya ada tadi. Tapi weakness Fender di berat buat Kimi memang ya. Sering kita lihat juga. Dan yang belum support untuk Skylar. Extra movement speed yang dicari dan juga ada golden reduction di sana. Tapi midnya ini jadi bulan-bulanan Sans ternyata. 1 melawan 2 masih bisa ditahan. Terutama kalau ini memang Aleknya kelihatan terus nih. Ya, dan itu rugi banget sih. Karena 1 lawan 2 bikin Keyboy bebas banget. Dia pengen jalan kemanapun aman gitu kan. Entah itu sekedar ngasih vision, entah itu memang mau ngasih pokingan damage. Nah, ini contohnya nih. Ada vision karena Yasuke. Ya, udah level 4, hati-hati ya. Yasuke bisa makan nanti. Bareng sama Parsha mungkin. Mungkin satu-satunya yang harus dihindari dengan Onyx sekarang adalah special migration. Flicker. Oh, Oke, Alek. tapi lihat Alek. Dua flicker informasi didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx Indonesia. Turtle yang pertama akan mendapatkan satu kesempatan yang sangat kuat untuk mereka berada di laning dan juga tim fight nih. Itu dia. Yasuke. Dia ngebuka sendiri tadi. Dan Nino akan dihambat sepertinya. Wah, Nino nggak bakal bisa bantuin Yasuke kali ini dan Yasuke harus kehilangan turtle-nya. Terlalu jauh dan sekalipun tadi Yasuke masuk ini dengan berbahaya banget. Mencoba untuk menangkap Keyboy. Satu-satunya bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Sekarang bakal coba dikejar oleh para pasukan Onyx untuk menukarkan 1-1. Tapi tidak ada yang karena Luffy. Setidaknya ada punishment. At least. Ya, bahkan dari awal gue ngeliat gerakan dari Yasuke itu bukan gerakan dia mau ngambil turtle. Dia memang mau cari orang aja. Ya. Makanya dia nggak ada yang bukain kan dari visionnya. Padahal kalau ngomong bukain, Alek bisa tadi bukain. Oke, ini bakal coba dimakan kembali. Keyboy, tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx Indonesia langsung melakukan respon terhadap Skylar. Salah satu gold laner. Dia bakal langsung respon dengan sangat cepat, tapi Flicker Body Pass dikeluarkan menjadi target utama. Dengan Purify yang masih ada, Yasuke memilih untuk gagal mendapatkan Sans. Tapi menargetkan ke arah Keyboy untuk kesekian kalinya. Masih terlalu jauh dan bakal memasakkan.
masih selamat. Yasuke bakal coba dikejar habis-habisan dan Kiboy membuat dirinya selamat. Plus, walaupun flicker harus keluar, tapi lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka jadi nggak bisa melakukan rotasi ke lane lainnya. Contohnya Nino, yang saat ini dalam underlaningnya. Ya, Space-nya nggak ada. Item pertama hijau magic nih, Swan sepertinya. Yap. Bakal menuju ke Sakti ya dia ya. Oke. Agak beda mungkin buat item first-nya. Tapi yang jatuh talisman selesai untuk Esmeralda atau untuk Skylar. Lebih cepat untuk pemberian dari Stardust dan Setia. Dan ya, bagaimana dari Fury Hammer masih jadi modal utama juga untuk Luffy sekarang. Tinggal nih ya. Apakah memang dari Kairi akan build second itemnya Holy Crystal seperti biasa? Harusnya iya sih, karena itu menurut gua core item ya untuk Joy sendiri. Genius satu, oh itu. Jenisnya ya, Abis itu Holy. Holy. Ya, kita tunggulah. Defensi Kairi kan. Nah, dan gue penasaran dengan Jennifer-nya, dia konsentrasi duluan, Kiboy ketangkep. Berhasil menangkap Kiboy, tapi kali ini akan bisa di-commit di belakang sana. Harusnya tidak ada flicker dan hilang dengan adanya Nino menggunakan Thunder. Momen Eversweat masih ada available untuk Nino sendiri. Membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka kehilangan Kiboy di saat adanya Turtle. Tapi poin utamanya adalah mau nggak Alter Ego komit terhadap Turtle sekarang? Karena mereka ngelepasin sedikit momentum dan mereka melewatkan keuntungan mereka untuk bisa mendapatkan Turtle. Sans melakukan Purify, informasi yang sangat mahal. Yasuke bisa komit menuju ke arah Sans dan pertukarannya apakah worth it? Harusnya nggak se-worth it itu juga. Tapi Kiboy udah ngebuka vision bareng sekali lah. Coba dipaksa Kiboy ke arah belakang. Yasuke menjadi pilihan utama, tapi Kairi standby. Target utama dari seorang Nino berhasil mendapat Sans. Dengan coba di depan sana, Nino berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal. Mencoba untuk menutup jalan dari seorang Kairi, dan setelah mereka mendapatkan poin kill, mereka menuju ke arah Turtle. Wow, planning strategi yang berhasil dengan sangat mulus. Ya, karena Purify-nya udah cooldown tadi ya. So, Turtle akan didapatkan secara free harusnya untuk Alter Ego. Ya, itu planningnya mulus banget, Lin. Mereka pancing Purify-nya. Mereka paksa Kiboy di depan. Yasuke sebagai mate. Ternyata gak ada yang lihat Nino. Iya, tiba-tiba nabrak. Cuma ini ulti masih di Onyx, Om. Iya masih di Onyx, beda 1000 saja memang ya. Tapi memang targeting sih kalau bicara soal Alter Ego. Mereka bagus banget di sana. Kalau coba dipaksa dan bahkan Heaven Rod di depan sana. Langsung overcommit menuju ke Luffy. Instant kill damage. Cukup menuju ke arah bottom lane. Mendapatkan Luffy, walaupun tidak ada netral objektif yang bisa mereka perebutkan, tapi menutup Luffy supaya bisa lebih power lagi dengan Yuzongi, itu udah jadi satu hal yang mahal. Dan gerakan Alter Ego saat ini agak cukup jarang kita lihat di MLID kemarin. Jangan lupa ya, skill-skill dari Alter Ego ini low cooldown loh. Mereka bisa pakai ini terus-terusan. Kayak dari Nino, dari Univer bahkan. Yasuke, iya cepet-cepet banget ultinya, cooldownnya tuh aman lah. Jadi dia bisa ngelakuin itu kapanpun dia mau. Oke, lihat. Medan Aztec sekalipun membuat Skylar kali ini kebingungan untuk bisa mempertahankan dirinya. Karena item Skylar juga menuju ke arah Enchantment Talisman udah jadi. Dan dia nggak punya defensif untuk saat ini. Berbanding terbalik dengan adanya Hijume yang udah memiliki satu itu dia. Battle Requiem, tapi flicker defensif Nino sedikit terlambat bermain dengan adanya Heaven's Rod. Berhasil mendapatkan Kiboy yang akan ke point kill kedua didapatkan dari Skylar. Tapi nampaknya Kiboy menjadi point kill utama udah cukup untuk mereka membuat Onyx Indonesia langsung ditarik mundur dari 1000 gold. 800, 900 jadi 200 perak saja udah cukup. Kairi fokus menuju ke arah Hijume. Jadi target utama dan Hijume dari dulu sebagai mid laner yang bandel, menurutku itu sangat dibutuhkan saat ini. Penting banget dia keluarkan. Dan Tectonic Charge X Violet Requiem Skylar. Battle Requiem gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar kecuali Purify-nya sendiri. Tapi ngomongin ke arah Arfi masih mau lebih fokus ke arah sana. Membuat permasukan dari tim Onyx Indonesia, mereka kehilangan banyak source skill dan juga spell. Iya, untuk Arfi item keduanya masih Halbert, Om. Iya. Ini real galak. Langsung ya fokus ke damage juga. Dan memang masih ada pertukaran untuk Onyx ID tadi bagaimana bottom Tara. Hijume target utama dan instant kill. Tidak ada kalkulat terhadap seluruh yang datang menuju ke arah top lane. Pertukaran ke arah Skylar pun tidak berhasil. Kairi memiliki ban terlebih dahulu. Flicker Body Massive dan Sarge out of nowhere ditekan Dino. Dengan tidak ada Purify membuat Dino berhasil melakukan satu point kill kali ini Kairi. Dia masih punya retribution. Akankah seorang Hijume dicoba. bakal coba dipaksa sama Luffy. Disounding up. Luffy hantaman pada tubuh ke arah belakang. Dengan adanya tembok tapi gagal mendapatkan Turtle. Tectonic Charge dari Alec menutup semua depangan mereka kehilangan seorang Kiboy. Luffy versus everybody. Yasuke mencoba untuk bertahan. Tapi pasifnya gak ada dan Heaven Breath berhasil menutup Luffy. Damage dari Hijume gak bisa dipedul dan tenggelam. Di depan sana Nino. Oh, Kairi. Masih melebui. Kairi masih ada satu dash terakhir menyelamatkan dia. Bayangkan kalau tadi ritmenya putus. Selesai Kairi di situ. Gua rasa Onyx ini terburu-buru dan termakan tempo dari Alter Ego. Untungnya Purple masih bisa didapatkan.
Goldnya ditarik dan sekarang dibayar lunas sama Alvarigo. Yes, dan Ya. bahkan wah lihat itu Kyrie miss sedikit kelar om. Ya, ada temporal ya yang masih bisa aktif juga. Tapi itu dia untuk Onyx sendiri. Kembali mereka harus tertinggal sekarang setelah unggul untuk di awal-awal. Dan tekanan dari Alter Ego sudah mulai masuk. Setup mereka bagaimana bahayanya kalau tidak ada orang yang show di bagian minimap. Itu rumput-rumput sekarang dipegang dengan Alter Ego Esport. Ya. Kyrie masih on 2 ya ke Holy Crystal, masih nunggu lagi, harus dikasih space farming lagi. Sementara dari Skylar ini juga menurutku bukan jadi target yang pas untuk di King. Ya, itulah dangerous grass. Semua rumput menyeramkan. Yazuke berhasil mendapatkan satu orange buff. Membuat permasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus melakukan sedikit rotasi yang agak cukup ekstrim. Melupakan Skylar, melepaskan Sans. Tapi Kyrie mencoba untuk nge-growth di arah jungle, dikejar abis-abisan sama Nino dan juga Hijume. Mereka terlalu galak, Alter Ego menggigit Onyx balik. Ya, berbeda seperti di EPL kita ya, Onyx. Mungkin dari dampak touch yang juga memang memperkuat Alter Ego, bukan nerf lagi sekarang, tapi buff. Buff ya. Glowing selesai, Brute Force selesai, Dominance juga selesai. Barengan ya. Iya, ini Alter Ego mereka sudah siap untuk melakukan sebuah team fight yang gede pastinya, apalagi Lord akan spawn sebentar lagi. Ya ini mereka tadinya Kiboy dengan Hilda, Skylar, Esmeralda, Lutfi dengan Yuzong. Mau nggak mau Hijume ada glowing ya saat ini. Lim. Iya. Mau tidak mau. Maksa ya. Walaupun damage-nya nggak terlalu gede, tapi memang dibutuhkan anti-regen ya. Sementara untuk, ya lagi-lagi Onyx masih butuh space, Kyrie bahkan belum jadi ke Holy Crystal. Di sisi lain Sans juga menuju ke arah Bloodwing. Dan mata di Nino, ingat, Sans gak punya Purify sama dengan ditabrak Nino. Ya, sekalipun dia punya Purify, dikejar abis sama Nino. Nino selalu menggunakan thundernya dan Heaven Blade-nya benar-benar membuat petir, bukan sebarang petir untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Tapi jangan lupakan ada show di arah top lane tadi untuk melakukan clear minion. Fokus target menuju ke arah orang terlebih dahulu. Skylar di depan sana mencoba untuk zoning out Hijume. Trigger disipin terhadap satu flicker buat Onyx. Tidak akan berani memaksa balik untuk tim fight. Oke, lumayan aman. Skylar juga kuat di depan. Dan lihat, dimajuin malah sama Skylar. Dengan poin Starmon sekalipun, Skylar kali ini bakal coba terperangkap di depan sana. Jangan lupakan damage dari Arvi terlalu sakit. Skylar, dia harus keluar. Karena kalau dia nggak keluar, dan Purify yang dikeluarkan oleh Skylar itu terpancing sebelum Lord Team Fight, ini akan menjadi keuntungan besar untuk Yasuki. Yap. Dan juga Alter Ego mereka paham nih, mereka tidak melihat mungkin ya kehadiran dari Kyrie, sehingga mereka nggak terlalu memaksakan tadi untuk bisa dapetin Lordnya. Cuma dengan tarik ulur modalnya, dan Alter Ego mereka tetap leading dari goalnya juga sekarang. Take dari Charles menuju ke arah Sans, target utama mereka. Langsung ada Curtain Chaos, ditutup jalannya Harvey flicker dari bensin, tapi Purify. Dino is coming, Purify. Dive in terlalu ekstrim, diberikan para pasukan dari tim Alter Ego, bahkan membuat Harvey kali ini mendapatkan kerugian di punish plus flickernya. Jadi Lord terbuka, dan bahkan Kyrie satu hal, dia bagus banget wave management di arah top lane-nya. Membuat kalau team fight apapun yang terjadi dari Onyx di arah bottom lane itu bisa dimenangkan, dia tetap dapat keuntungan. Berlipat ganda. Skylar kuat banget ini, ngezoning di depan. 2 regen item juga. Dibuka. Nino. Oh, di belakang sana target utama. Tekan ke arah Kiboy Lutfi. Mencoba untuk menabrakkan flankline, damage yang terlalu sakit diberikan oleh sosok seorang Nino, tapi lihat Hustle bukan lagi menjadi perdebatan karena sudah menjadi Lord, menjadi sebuah keuntungan. 2 turtle perdebatan, 1 hanya dimiliki Onyx, gak masalah karena keuntungan yang sesungguhnya di Lord yang pertama. Space yang diberikan ternyata cukup untuk Onyx eksekusi ke arah Lordnya. Dan sekarang goldnya turun langsung dari Alter Ego. Jauh ditarik. Jadi setara lagi, sekarang jadi sama lagi, sama-sama kuat. Ya, bisa dibilang sama ya, 500-300. Ya, terlalu jauh juga, dan Lord ada di bagian bawah. Dan ya, dengan Kyrie yang berhasil untuk ngerapiin di lane jauh tadi, 2 lane tadi di atas, 2 wave minion yang jalan. Sama mereka harus mulai ingat sih, kalau misalnya mereka nggak boleh overcommit seperti tadi, keuntungan yang mereka sudah pegang. Kalau mereka nggak pasti dapetin point kill dan tidak ada following up damage, yang ada malah jadi kebuang sia-sia gitu. Lumayan setuju. Sekarang harus fokus defense terlebih dahulu. Bawahnya di slow push habis-habisan. Kyrie missing lantern. Ini buat ngebocorin depan enak banget ini. Ya, dan Kyrie, berkat laning management Kyrie tadi lihat di arah top lane-nya benar-benar bagus banget wave-nya. Di arah bottom lane jadi bebas banget. Dan membuat perpasukan dari tim Indonesia mencoba dimakan Kyrie. It's a kill. Koren memasang dengan Lutfi di depan sana. Di following up damage dengan sangat baik dan bahkan lihat Dino. Semua sisi diberikan Dino membuat Hijume berhasil mengeksekusi
posisi seorang Lutfi. 2 point kill from Onyx. Dengan adanya Lord, walaupun Holy Defense-nya tertrigger, itu harga yang mahal. Karena udah gak ada Holy Defense. Ya. Kalau tadi ditukar sama Holy Defense sekalipun, Lim, itu tetap gak worth it. Iya, Kalau tadi ada ya. Dan gue ngerasa sekarang temponya bisa pindah lagi sih. Iya. Karena ya tiba-tiba aja gitu Onyx hilang 2 dengan kondisi dia yang harusnya engage duluan dan lihat visionnya dikuasai. Ya, visionnya dikuasai, Feather Extract-nya nge-zoning out semuanya, dan bahkan Yazuki nggak kenal takut untuk ngambil jungler dari Kairi. Dan lihat, Nino dengan Soren menuju ke Skylar. Lihat Skylar masih memiliki Purify, mereka nggak mau komit, over komit menuju ke Skylar kembali akan membuat masalah untuk Alter Ego yang udah coba ngambil kembali keuntungan mereka. Bahkan ngeliat Kiboy dia sebenarnya lari dong tau Kiboy. Dia lari dong ke belakang, cuman itu distraction yang parah menurut gua. Dan Sansi, kita bakal menunggu di mana satu item lagi, siapapun yang mendekati Sansi itu pasti bakal habis. Oke. Pasti berantakan om. Tapi Sun sendiri sangat mengandalkan battle spell. Kalau sampai memang ke-trigger Purify-nya, kayak dari Sun pun sangat susah untuk bisa. Makanya dia butuh badan, dan itu dia. Badannya mereka punya Skylar, mereka punya Keyboy. Mau coba di komit, Purify Gaming. No way! Skylar harus take down di saat ada Lord. 24 detik, Skylar 34 detik. Ada perbandingan 10 detik, dan bahkan leading management semua bisa dipegang sama Alter Ego sekarang. Mereka mengungguli sampai 3.000 gold difference, no way. Dan bahaya banget sih di Lord kalau mereka masih mau kontes. Mungkin salah satu cara untuk Onyx kasih Alter Ego yang setup, minta Kiboy bukain, dan habis itu mereka datang ke Lordnya untuk coba steal. Karena itu satu-satunya nih cara yang bisa dilakukan sama mereka ini. Ya, mestinya dari ya Lutfi juga bisa kan Black Dragon Claw. Mustil semuanya, yang penting mereka stand saja. Ketika ada Lord tinggal seperempat. Tapi Nino sakit banget om. Ini benar-benar harus dikalkulasi dengan sangat tepat, karena kalau tidak ini berbahaya sekali. Lihat apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka memasak karena Keyboy. Damage-nya terlalu sangat, flicker pro defensif telah dikeluarkan. Dan akan Arvi di arah belakang. Fokus karena Keyboy dapat satu point kill. Distraction yang sangat mahal. Di komit Arvi tapi masih bisa selamat. Nino standby dan banting dari Chap. Untuk jalan para pasukan tim Onyx. Yasuke fokus menuju ke arah Lot. Berhasil mendapatkan Lot. Mundur ke arah belakang bukan semua jawaban karena saat memegangi ke arah Alex. Nino standby. Menjadi body block untuk seorang Alex. Dan Nino fokus ke arah Nino! Targeting utama yang sangat dapatkan Heaven Front yang mendapatkan poin ke atas Lutfi. 2 poin yang didapatkan oleh Alter Ego di salto tiap muncul. Untungnya Kairi dengan Electrify Mist, Winter Crown, gak bisa menyelamatkan Yasuke. No way, outplay! Terjadi Yasuke meng-outplay Kairi dan one last man standing Skylar. Tersisa, lagi Nino. Dihajar habis-habisan sama Nino. Dan bahkan Yasuke tidak akan meninggalkan Skylar. Terlalu kuat, terlalu sakit. Tapi nampaknya ini satu-satunya yang bisa membuat Alter Ego sedikit ngerem permainan mereka. Lompat terus, Yasuke gak berhenti-henti, targeting yang begitu baik, dan sekarang Onyx mereka dalam tekanan. Wah, tadi outplay-nya dari Yasuke itu ngebuat Kairi pasti gak expect akan hal itu. Kerugiannya jelas untuk Onyx. Ya, jangan lupa juga Nino dengan targetnya dia. Ini berulang kali sanggup untuk mendapatkan Suns dan bahkan ada bonus tadi. Dapetin Lutfi. Ya, wah ini Lordnya udah mulai jalan dari atas, dan ini jadi Lord yang bahaya sebenarnya untuk Onyx. Oke, Lord yang sangat bahaya. Jika top lane, best to red, di cover dengan sangat sulit. Mereka tidak punya high ground yang pasti. Dengan ada Farsha dari para pasukan dari tim Alter Ego. Memaksa menuju ke belakang. Tapi Yasuke, Skylar target utama mereka, tapi Purify telah menyelesaikan semuanya. Mencoba menetralisir, tapi jangan lupakan Super Minion masih bergerak di 3 wave. Yasuke terlalu nakal, terlalu bandel, dan bahkan untuk di komit sekalipun Yasuke masih terlalu tebal dengan adanya Winter Crown di dalam dirinya. Mereka butuh waktu yang sangat lama sebetulnya kalau memang mau komit ke arah Yasuke. Perlu Alek. Wah, dicoba. Alek kali ini masih belum memiliki flicker. Tapi kalau misalnya ngomongin tectonic charge ini cukup. Yasuke di depan sana berhasil melakukan satu point kill. Lutfi terlalu dalam, damage terlalu sakit, dan Nino berhasil memancing Keyboy keluar dari base turret-nya. Kehilangan Keyboy menjadi sebuah petanda tidak ada badan untuk Onyx Indonesia. Tapi flicker yang dikeluarkan Keyboy is worth it dengan apa yang dipegang oleh Nino. Apa yang dipancing oleh Nino dengan Torennya. Tapi saat Purify menyelamatkan diri dari Alek. Itu nggak ada Suns, sudah pasti bakal endgame lead. Kairi. Karena Toren momen Kairi ke arah belakang. Kairi target utama, dan Kairi Godlike from Nino. Kehilangan Kairi menjadi sebuah pertahanan, tidak ada damage pasti. Pada efek ke arah belakang, Lutfi menjadi yang utama. Hampir hilang di base-nya dengan adanya blinding target dan pakai Yasuke. Berhasil mendapat sasaran pada Purify. Membuat Onyx porak-poranda. Tapi baik time ini melakukan Skylar. Membuat Alter Ego nggak bisa melakukan endgame. Dan kalau Skylar tumbang, ini bisa menjadi bencana untuk Onyx di game yang pertama. The one last man